Oke, selamat datang di podcast RMB ya, dengan tajuk Suara dari Arena, yang mana kita akan membahas pekan ke-23 BRI Liga 1. Ada Mas Bimo dan juga ada Pak Ladusing ini. Mas Dimas dari RMB Apparel dan juga RMBFC. ini pengamat juga, pengamat Eropa maupun pengamat kita datangkan langsung ya. Ketika diaspora, jadi ini juga diaspora ini. Dari mana, Mas? Dari Suriname. Oke, Mas Bimo juga. Mas, siap. Jangan lupa mic-nya, oke? Oke. Ini kita membahas pekan ke-23, ada beberapa match yang bisa dibilang rame ya, atau juga big match karena memang persaingan di papan atas, meskipun Persib Bandung ada selisih 8 poin ya dari peringkat kedua, tapi masih panjang untuk jalur menuju 9 poin ya, menuju juara. Persib Bandung, Dewa, Persija, dan Persibaya dan seterusnya ya ada di bawah. Yang menarik adalah kalau kita bicara soal pekan ke-23 ada big match, Mas Bim. Mau juga Mas Dimas. Semuanya big match. Kalau menurut Indosiar ya. Semuanya big match. Apalagi tanggal 17 Desember. Iya. Kita bahas mana ini? Yang kita pilih yang beberapa game aja ya. Persija menghadapi Persib Bandung. Ada juga di peringkat kedua Dewa away ke Madura maupun juga peringkat keempat Persibaya menghadapi Biak. Kita ke laga besar aja. Persija menghadapi Persib Bandung. El Clasico Liga Indonesia. Ada komentar sih? Ya, ini penuh gengsi sejak dari dahulu kala ya. Artinya peringkat 1 lawan peringkat 2 walaupun peringkat 3 walaupun selisihnya 9 ya, 10 poin. Itu akan sangat berarti khususnya bagi yang di bawah-bawahnya ya. Kalau bagi Persib pasti dia akan mempertahankan posisinya di atas. Walaupun pada pekan 23 nanti dia akan tetap di peringkat 1, tapi ini jalan kalau Persib mau juara ya salah satunya harus memenangkan laga atau tidak kehilangan poin penuh dari Persija karena masih harus away juga ke kandang yang nantinya contohnya ke Persebaya yang juga harus harus menang melawan saat menghadapi Persib. Satu-satunya jalan untuk salah satu jalan untuk menghadang laju Persib adalah Persija harus menang. Di samping Persija memang harus naik juga, tim-tim lain juga akan terjaga jarak gapnya dengan Persib. Itu sih yang akan membuat laga menarik. Karena Persija beberapa game terakhir kurang begitu bagus ya. Seri menghadapi Biak dan kalah menghadapi Dewa United. Walaupun pertandingan sangat seru, tapi predik saya laga di Patriot ini akan karena main di Patriot ya mungkin susah untuk memecahkan rekor penonton juga kalau dilihat dari si penonton ya. Mungkin kalau laga dimainkan di JIS atau di GBK kan rekor Liga 1 akan pecah. Iya. Oke. Kalau Mas Dimas melihat untuk pekan ke-23, Mas Dimas juga sebagai fans Sleman nantinya akan away ke Arema ya, ke Blitar ya, mainnya di Blitar. 17 Februari, seperti apa melihat potensi Sleman, apakah bisa meraih poin atau malah kalah lagi ketika menghadapi ya, memang ini menjadi laga penting bagi Sleman maupun juga Arema. Si Arema kan beberapa game juga enggak tahu menang kok ya. Terakhir imbang lawan PSM 1 sama. PSM Makassar. Ini apa? Mungkin Sleman ya harus menang ya. Karena apa? Karena tim-tim yang di bawahnya yang di zona merah ini poinnya sudah 17 sama semua. Nah, ini kalau tim-tim yang di zona merah ini menang semua, otomatis kalau PSS di Blitar kalah, yaitu kita akan tergeser ke bawah kembali ke degradasi ke zona degradasi. Ini yang menarik memang Mas Bimo ya, persaingan di papan bawah Madura 17, Semen Padang 17, Persis Solo 17, Sleman 19 dan juga PSIS Semarang 21. Kalau Barito mulai naik ya, seperti papan bawah sekarang mulai naik. Apalagi Barito kan sekarang bisa main di Demang Leman ya. Iya. Sendiri yang kemarin full juga karena rindu akan Barito kan udah lama main. Oke. Kalau kita lihat beberapa game, Mas Bimo, kalau memilih berkomentar gimana nih? Coba lebih dekat juga untuk. Ya Pak. Kalau lihat gamenya yang menarik selain tadi Persija, ada juga Arema. Kalau Biak menghadapi Persibaya. Saya malah menyoroti Madura sama Dewa United ya. Satu sisi Dewa United 5 kali menang berturut-turut. Madura masih angin-anginan tapi kadangkala memberikan kejutan. Materi Madura juga
tidak kalah dengan tim-tim yang ada di papan atas. Yang kedua antara Kediri sama Solo. Iya, Kenapa iya, iya. menarik? Solo itu setelah menang dari Persebaya pasti akan menampilkan sesuatu yang berbeda walaupun dia akan main away. Kediri juga walaupun kadang susah main di kandang tapi butuh menang. Oke, oke. Kalau Mas Dimas melihat pekan ke-23 ini seperti apa? Selain tadi kita sudah bahas soal Arema menghadapi Sleman, ada Jakarta menghadapi Persib Bandung. Mungkin ada gak sih laga-laga yang bisa dibilang di luar dugaan atau lebih menarik dibanding big match malahan? Ya, yang menarik ya mungkin Persebaya biak ya. Soalnya ya gimana? Soalnya tuntutan dari supporter Persebaya juga Sama udah dua tim, mulai. 5 laga atau selama putaran kedua sama-sama belum pernah menang. Iya, Nah, iya. ya. Tapi kan apa ya? Kans untuk harus menangnya itu untuk sama. Biak juga harus menang karena hanya 4 kali seri, 1 kali Ya kalah. makanya itu. Mm-mm. Dari situ Persebaya juga harus menang, PSB harus menang. Ya untuk mungkin pertandingannya akan sengit karena harus rebutan untuk poin 3. Oke, tadi kita sudah sempat lihat Mas Bim ya bagaimana gebrakan di putaran kedua ya. Ada Dewa United yang beruntun ya 5 kali mereka menangan, Putaran kemudian kedua menang terus ya. ya ada Barito termasuk ya yang progresnya bagus, Malut dan juga tadi ada pemuncak Persib Bandung. Ini yang nantinya kita lihat di pekan ke-23 yang jelas meskipun Persib kalah nggak akan ada pergeseran atau karena selisihnya banyak. Dua pekan dia akan tetap di peringkat 1. Dua pekan ke depan. Oke. Karena selisihnya kan dengan peringkat 2 9 poin. Iya, iya, iya. Itu untuk Dewa kalau kita lihat klasemen Dewa juga sempat terseok-seok di putaran pertama namun akhirnya bisa bangkit ya di putaran kedua. Dewa 40 poin loh Mas. Padahal dulu sempat di papan tengah toh ya. Gitu berkutat di papan tengah. Ada Persija, Persebaya dari 37 hanya nambah 1. Dari 5 laga. Terus ya kalau papan tengah sih sebenarnya masih sama, hampir sama lah. Hampir sama lah. Gak ada. Papan bawah juga hampir sama. Oke. Mungkin tambahan Mas kita lihat untuk top skor ini. Top skor ada Alex Martin, Gustavo. Ini sesuai dengan papan atas sih sebenarnya ya. Ada Alex, Tidak juga, Gustavo, ada ya Lulinya. Lulinya. Gustavo Tocantins. Oh, iya. iya. Lihat tembus 2 digit. Kalau melihat top skor ya, Alex nampaknya sudah nyaman dengan Hugo dan juga Messi maupun juga Egi ya. Jangan lupa juga Taishi Marukawa. Kalau Gustavo jangan lupa juga kreatornya Kambuaya. Ya, oke. Kalau Gustavo sendiri ini pemain sing ngeyel ya. Maksudnya meskipun sempat cedera finishingnya klinis. Betul. Gustavo. Tiron ini saya rasa magic yang dimiliki oleh Persib Bandung. Selepas menurut saya paling keren. Paling lengkap lah. Ketinggalan Gustavo maksudnya David Aismail ketika cedera, Tyron ini mampu Giro nggak main dia bisa ngisi. Bahkan gol-golnya juga menjadi gol penentu toh. Ada beberapa kali toh game-game yang Tyron ini mampu memberikan kemenangan bagi Persib Bandung. Kalau Persib Bandung juara, siapa pemain terbaiknya di Liga 1? Kalau saya sih Tyron sih. Potensi ya. Nggak mungkin kan Tocantins. Oh iya. Lulinya ini menurut saya hebat ya. Ditinggal Rivera, ditinggal Jaja, dia masih bisa 11 gol. Iya. Dengan tim masih berkutat di papan bawah ya. Gustavo. Gimana, Bos? Kalau Gustavo Tocantins ya istilahnya ini gendong ya. Beberapa match dari PSS ya Gustavo ya yang ngegolin ya cuma Gustavo. Bukan Betinho. Betinho enggak, Betinho adalah cuma itu lemes. Oke. Ini beberapa match summary. Ini kehadiran supporter penonton ya. Kehadiran terbanyak. Nampaknya akan pecah Mas menghadapi tergantung kuota yang di Patriot berapa. Kalau full mungkin kalau memang 30.000 bisa pecah, tapi kayaknya Patriot nggak dijual penuh deh. Oke. Nah, ini menurut saya untuk supporternya ini tetap aja ya. Tim-timnya kayak Persija, Persebaya, PSS dengan animo supporter mereka yang ramai.
Mungkin nantinya bisa ada pergeseran soal jumlah tingkat kadiam tertinggi ya. Artinya kita menunggu laga Persija menghadapi Persib Bandung dan tanggal 1 Persibaya menghadapi Persib Bandung. Itu mungkin bisa akan merubah. Masih ada 3 sebenarnya. Persija menghadapi Persibaya juga. Oh, iya benar. Tapi masih tergantung juga main di mana. Kalau Oke. untuk Persija. Oke, itu saja singkat ya untuk pembuka di podcast suara dari Arena. Nanti kita perpekan kita akan coba bahas ya untuk perkembangan di pekan-pekan di Liga 1 sampai siapa yang akan menjadi juara di Liga 1. Oke, kita pamit. Salam olahraga.